أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن من تعاليم الإسلام ما يسمى بالشكر والتنمية. يظهر هذا التعليم فيما علمنا هذا الدين في دعاء الصباح والمساء فيقال اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sekalian jemaat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Sehari ini Allah izinkan kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempatan bagi kita semua setiap hari Jumat seperti ini, setiap kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita sama-sama menasihati diri kita semua agar selalu menjadi hamba yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepadanya, yang mengikuti sunnah Nabi-Nya. Dari situlah insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Temanya bersyukur kepada nikmat Allah dan selalu meningkat. Salah satu ajaran yang sangat baik dan unik dalam Islam adalah bersyukur dan meningkat, satu paket. Terkadang kalau kita bicara syukur, muncul langsung satu pertanyaan. Kalau gitu aku tidak meningkat karena sudah bersyukur. Sementara kalau kita didorong meningkat, setiap hari meningkat, dalam bahasa Bapak Ibu semua di perusahaan naik, maka situasinya langsung tidak bersyukur. Akhirnya orang yang bersyukur tidak meningkat dan orang yang meningkat tidak bahagia karena tidak bersyukur. Dalam ajarannya itu satu paket. Dalam ajaran Islam ini kita wajib bersyukur, saya juga wajib meningkat. Bersyukur kita dapati di banyak ayat tentang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. In tashkuru yardahu lakum. Kalau kau bersyukur Allah akan meridai kalian. Dan ajaran meningkat tampak di hadis Nabi yang sangat terkenal. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia celaka. Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia baru beruntung. Jadi selalu ada peningkatan. Konsep ini terekam di salah satu doa yang diajarkan oleh agama ini. Cuman kita tidak terlalu ngeh. Dan ini yang paling baik dalam menata dan memahami hidup. Karena beragama itu sebenarnya menata hidup. Berislam itu bukan hanya menata urusan dengan Allah. Berislam itu menata hidup. Makanya Islam disebutkan syariatullah, yakni aturan Allah yang diturunkan untuk manusia. Di saat tadi di dunia wal akhirah, untuk bahagia mereka di dunia dan di akhirat. Yakni menata hidup. Makanya disebut dengan minhajul hayat, aturan hidup. Nah, salah satu bentuk aturannya adalah agar kita memiliki sikap bersyukur, tapi sekaligus didampingi oleh sikap meningkat. Salah satu doa yang diajarkan kepada kita
Setiap pagi dan sore kita diajarkan, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatu wasik. Ya Allah, pagi hari ini berlimpah darimu kenikmatan, kesehatan, dan penjagaanmu atas kekurangan kami. Fa'atimma alayya ni'matak wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Maka sempurnakan pada kami kenikmatanmu, kesehatan darimu, penjagaanmu atas kekurangan kami. Jadi mengakui atas berlimpahnya karunia dari Allah namanya bersyukur. Tapi minta disempurnakan, yakni meningkat. Ini sikap yang luar biasa dan adanya cuma di Islam. Kita diajarkan setiap hari itu dalam bahasa di lapangan, menikmati hidup Anda. Berbahagialah setiap hari. Jangan pernah tidak bahagia. Allah tegaskan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan dengan rahmat dan karunia Allah, maka berbahagialah kalian. Itu lebih baik daripada apa yang orang-orang kafir kumpul. Terkadang orang mukmin sekalipun melongo terhadap apa yang dicapai orang-orang yang tidak beriman, berupa semua bentuk kehidupan profan, penghasilan, size, perusahaan, negara, melongo. Tapi Allah tegaskan, dengan rahmat dan karunia Allah, maka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Bisa jadi size usahamu, karirmu tidak lebih baik, tapi karena kau di bawah naungan rahmat dan karunia Allah, itu kau lebih berhak bahagia. Karena bahagia bukan dari apa yang kau dapati, tapi dari bagaimana kau menyikapi yang kau dapat. Dan karunia terbesar adalah engkau bisa beriman kepadanya, karena itu jaminan engkau kelak bahagia di akhir. Dan dengan iman ada peluang kau bahagia di sini, karena kau akan bersikap baik, bersikap syukur dan seterusnya. Jadi kami ulangi lagi, mukmin itu menjadi mukmin justru karena dia ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka orang mukmin tidak boleh sedih, karena dengan rahmat dan karunia Allah kau berbahagia. Dan rahmat Allah berlimpah padamu setiap hari. Kalau kau merasa kekurangan harta, ribuan rahmat Allah yang lain selain hartanya sudah berlimpah padamu. Kenapa satu hal yang berkurang kau jadiin alasan membuatmu sedih, padahal yang lain masih banyak membuatmu bahagia? Makanya disuruh bersyukur kepada Allah. Berlimpah darimu kenikmatan, kesehatan. Kita bertanya, hidup sehat, tidak punya atlet berlimpah-limpah, sakit sepanjang masa, kau akan mengatakan, kalau pilihannya se-ekstrim itu, kau pasti pilih sehat. Karena sehat tidak bisa dihargai oleh apapun. Allah sudah kasih kita kesehatan, itu kenikmatan yang tak terkira. Dan Allah masih kasih kita semua halnya yang kita butuhkan dan yang tidak butuhkan. Jantung setiap malam yang berdetak tanpa kau suruh, kalau jantung itu dihentikan 1 jam, diganti dengan uang yang sekarang kau impikan, kau pilih. Makanya diajarkan, asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wasik. Setelah kita sudah bersyukur, merasa berlimpah karunia dari Allah, apapun yang kita miliki, kita berlimpah karunia dari Allah. Itu yang dirasakan para sahabat. Karena hal kecil disyukuri terasa besar, hal besar dikufuri terasa kecil. Kau makan sesuap nasi, lauk ala kadarnya, kau syukuri, kau bahagia. Kau makan di tempat yang paling mahal, harga paling mahal, layanan paling mahal, kau tidak bersyukur, kau tidak bahagia. Sekarang kita bersyukur. Setelah kau bersyukur, kau akan bahagia. Agama ini mengajarkan satu hal lagi, mintalah kesempurnaan kenikmatan.
tingkatkanlah setiap hari. Aku bahagia, tapi aku meningkat. Aku bersyukur, tapi aku minta kesempurnaan. Sehingga akhirnya kau bahagia dalam proses meningkat. Di lapangan ada dua kutub ekstrim. Ada orang yang bersyukur dan akhirnya tidak meningkat, dia termasuk orang yang rugi. Dan ada orang yang meningkat tapi kehilangan rasa syukur, dia orang yang tidak pernah bahagia. Jadilah orang yang bahagia karena bersyukur dan meningkat karena kau akan beruntung. Hari-hari mukmin isinya selalu dua, ia bahagia dan meningkat. Kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, kalau hidupnya orang mukmin kok tidak meningkat, kemungkinan besar ada yang salah. Salah satunya bisa jadi dia kurang bersyukur. Karena kalau bersyukur, Allah akan tingkatkan hidupnya. Dari mana dalilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jadi kita ini bahagia dengan kondisi kita hari ini, dan kita akan semakin berlimpah, kita akan semakin sehat, semakin soleh, semakin tenang, semakin sampai kita kelak bertemu Allah SWT, dan Allah akan melimpahi kita ridha dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Indahnya hidup orang mukmin di tengah konsep bersyukur dan meningkat. Konsep ini di lapangan menemukan tantangannya, dan diam-diam kita bahkan menyetujui. Dikasih provokasi yang buruk, didorong kita tidak bersyukur setiap hari. Kita selalu melihat atas tanpa menikmati yang sudah kita jalani. Saat kita kerja, kita sudah mendapatkan sesuatu, kita melihat atas yang sudah kita dapati, tidak kita nikmati karena merasa kurang. Setiap hari kita akhirnya terprovokasi untuk tidak menikmati yang sudah kita jalani. Yang disebutkan oleh salah satu penulis di buku Dunia yang Dilipat, salah satu tantangan masyarakat di abad 21 adalah hidup terjebak dalam persaingan yang tidak ia kehendaki. Tiba-tiba kita bersaing, contohnya di jalan raya. Hidup yang super cepat sehingga tidak menikmati proses. Makan cepat, jalan cepat, semua cepat sehingga tidak ada yang bisa dinikmati. Hidup super cepat, keinginan dan kebutuhan tidak ada batasnya. Itu ciri masyarakat abad 21. Sehingga berapapun income kita tidak mencukupi kebutuhan kita, padahal tidak memenuhi keinginan kita, bukan mencukupi kebutuhan. Dampaknya kita tidak bersyukur. Tapi insya Allah lewat khutbah singkat ini kita akan berhenti. Kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kita bahagia dengan apa yang sekarang Allah berikan kepada kita, karena yang terjadi pada kita bukan dari usahamu, tapi dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahamu itu hanya memenuhi perintah Allah, selebihnya Allah yang bagi. Allah yang wayarzuqu wa tarzuqu muntasya'u bighairi hisab. Kau kasih rezeki pada yang kau kehendaki, bukan yang kau inginkan. Maka di lapangan ada kerja keras tidaknya, ada kerja biasa punya, karena tergantung Allah baginya ke siapa aja. Oleh karena itu, dibagi sedikit kita bahagia, dibagi banyak kita bahagia. Di situ tidak boleh ada hasad. Terserah Allah baginya kepada siapa aja. Di situ tidak boleh ada kesombongan, karena bukan usahamu, itu pembagian dari Allah. Dan nanti Allah akan pergilirkan pembagiannya. Yang hari ini dapat, besok nggak dapat. Demikian Allah pergilirkan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari Allah pergilirkan di antara manusia. Dan di hari-hari kita dapat dengan demikian. Jadi tantangan pertama itu. Tantangan kedua adalah kutub kedua adalah yang mengajarkan kita terus bersyukur, tetapi akhirnya lupa kita meningkat. Kita akhirnya menikmati apa yang terjadi. Bahagia dengan kekurangan. Boleh, wajib bahagia. Tapi akhirnya kita jumud, kita pasif, kita stuck. Itu kritikan orang-orang yang merasa agama ini akhirnya menjadi pelarian orang-orang jumud, padahal tidak demikian ajarannya. Nah, insya Allah dengan demikian, semoga Allah Ta'ala selalu memperbaiki hidup kita. Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta laika nastaghis aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata ain. Perbaikilah semua urusan kami dan mohon jangan serahkan kami kepada diri kami sedetik. Demikian khutbah Jumat, sekilas semoga menginspirasi. Allah SWT berfirman,
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.